Wis ngene kok. Apa dhewe? Wis ngono lho. Ojo loncat kene lho. Kok kuatire lah ngantuk lho. Kalau gitu. Itu benar itu. Itu baik. Yes. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu pegawai atau karyawan di PTM Surya Utama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya, mencurahkan hidayahnya untuk kita semuanya, dan semoga semua kegiatan kita, aktivitas kita di kegiatan koperasi ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali dalam majelis ilmu setelah sekian lama ya, karena pandemi, karena kondisi wabah, kondisi PPKM dan seterusnya, sehingga belum bisa berjalan kegiatan-kegiatan majelis ilmu atau kajian-kajian di PTM Surya Utama ini. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita bisa memulai kembali
meskipun dalam kondisi juga yang berbeda ya. Biasanya kita adakan dulu di ruang depan dan kemudian sekarang di belakang. Kemudian ini semuanya kita niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Karena pada dasarnya kita berada di BTM atau di koperasi ini tentu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan materi semata, tapi jauh ada yang lebih penting, yaitu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tambah wawasan, tambah pemahaman yang benar terkait dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka mudah-mudahan sarana ngaji bersama seperti ini menjadi penambah ilmu, penambah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan jazakumullah khairan, terima kasih atas semua yang sudah dipersiapkan ya, di media yang sudah menyiapkan para anggota, Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa langsung di BTM Utama ini juga bisa menyimak bersama kajian yang ada di BTM ya. Dan insya Allah kajian ini akan diadakan di pekan pertama dan pekan ketiga ya. Dan nanti untuk pekan pertama akan fokus membahas tentang fikih muamalah. Kemudian di pekan yang keempatnya, pekan yang ketiganya, insya Allah nanti temanya akan ganti-ganti. Kadang membahas tentang fikih toharoh ya, kemudian fikih ibadah, termasuk nanti juga membahas tentang fikih keluarga dan fikih tentang waris, fikih tentang warisan. Ini semuanya semoga menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, para utama dan para pendengar dimanapun berada ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab fikih muamalah. Kita akan membahas tentang hukum mukhatarah. Hukum mukhatarah, bab fikih muamalah. Kita akan membahas tentang hukum mukhatarah. Hukum mukhatarah. Salah ya, bukan mukhatarah ya, mukhatarah. Mungkin sudah sekian lama bab tentang materi fikih muamalah ini kita nggak pelajari ya. Ini diantara Bapak Ibu semuanya ada nggak yang buka-buka buku catatannya selama libur kemarin? Nggak ada ya. Nah baik, hari ini kita akan belajar tentang hukum mukhatarah. Apa itu mukhatarah dan bagaimana hukumnya di dalam kita bermuamalah, berjual beli, sewa menyewa dan muamalah yang lain. Yang pertama kita akan pahami dulu gitu ya. Atau dalam kondisi mau terbakar, ini kan kita sedang dalam kondisi bahaya. Bahaya dalam bahasa Arab itu maknanya khatir. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah khatir. Nah, maka ada istilah mukhatarah. Sehingga yang dimaksud dengan mukhatarah secara istilah adalah hal-hal yang membahayakan dan mengandung ketidakpastian dalam jual beli. Jadi kalau melakukan transaksi jual beli tersebut ini membahayakan kita. Kenapa membahayakan? Karena dalam transaksi tersebut mengandung ketidakpastian dalam akad atau dalam transaksi. Padahal yang namanya muamalah, jual beli, sewa menyewa, atau muamalah yang lainnya, muamalah maliyah yang lainnya, tidak boleh ada yang namanya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Tidak boleh ada yang namanya gharar ya. Ketidakpastian atau ketidakjelasan. Sehingga kalau terjadi ketidakpastian, ketidakjelasan, ini membahayakan. Maka hal di mana kita mengalami hal yang membahayakan, mengandung hal yang tidak pasti dalam jual beli namanya mukhatarah. Nah, istilah lain kata mukhatarah yang sering kita dengar adalah istilah untung-untungan. Ya sudahlah, pokoknya jalan saja. Yang penting nanti kalau untung ya kita dapat, kalau enggak ya enggak. Ini kan untung-untungan namanya ya. Karena ada unsur yang tidak pasti tadi, maka sifatnya untung-untungan. Kalau pas kebetulan rezeki baik ya untung, kalau enggak rugi gitu kan.
Maka ini namanya untung-untungan. Nah, dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan mukhatarah. Apa hubungannya antara gharar dan mukhatarah? Kata mukhatarah itu lebih umum daripada gharar. Ya, jadi kalau gharar hal yang sifatnya tidak pasti dan mesti dilarang gitu ya. Kalau jumlahnya besar. Kalau mukhatarah ini berarti lebih umum lagi. Nah, sehingga nanti ada dua jenis mukhatarah ya. Ada dua jenis mukhatarah yang dilarang dan mukhatarah yang boleh. Nah, mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang dan harga, ini tentu mukhatarah yang dilarang. Jadi, untung-untungan yang sebabnya adalah tidak jelas, tidak pasti ketika kita berakad, barang dan harganya tidak jelas, maka mukhatarah seperti ini hukumnya dilarang. Misalnya kita beli produk ya, dan produk itu di dalam kardus misalnya. Kita nggak tahu dalam kardus ini apa isinya. Yang jelas sudahlah, yang penting saya beli, kemudian dengan harga sekian, apa yang ada dalam kardus nggak pasti. Maka untung-untungan seperti ini, kalau nanti pas isinya banyak ya dapat banyak, kalau enggak ya enggak dapat ya, berarti ini untungan yang dilarang. Karena ketidakjelasan barang yang didapatkan, kemudian harga yang dibayarkan juga tidak pasti dengan imbalan yang didapatkannya. Maka mukhatarah yang seperti ini dilarang. Untung-untungan misalnya seseorang datang ke pemancingan gitu ya, kemudian akadnya beli ikan dalam waktu sekian jam, kemudian mancing. Nanti ketika dapat banyak ya, berarti dia untung, kalau nggak dapat sama sekali dia rugi. Maka ini namanya untung-untungan yang menyebabkan ya. Nah, itu kemudian untungan yang sifatnya atau menyebabkan ketidakjelasan barang yang didapat dan harga yang didapatkan. Misalnya harga satu bakso atau satu pendol itu misalnya 500 gitu ya. Dia bayar 1000. Secara hak misalnya mestinya dia hanya dapat 2. Tapi karena tadi ya ada untung-untungan, faktor untung-untungan. Maka kemudian dia lakukan itu, kemudian kalau pas kebetulan di kelerengnya ini kok pas kebetulan di angka 5, dia untung karena lebih dari yang dia mesti yang mesti haknya dapat gitu ya. Tapi kalau pas dapat 1 dia rugi. Nah, ini tentu dilarang ya seperti ini. Maka perlu nanti kita lihat ya anak-anak kita, misalnya bapak ibu yang sudah punya anak ya, atau mungkin keluarganya punya keponakan, punya anak kecil dan suka main seperti ini biasanya gitu ya. Maka tentu ini dilarang, tidak boleh. Nah, mukhatarah seperti itu dilarang. Ya, untung-untungan. Kalau untung dapat banyak, kalau enggak untung rugi gitu. Maka mukhatarah yang seperti itu dilarang, tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, ada mukhatarah sifatnya untung-untungan, tapi disebabkan oleh pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Tetapi barang dan harganya jelas. Tidak jelas, misalnya 10 juta ya. Kemudian dibelikan produk sepatu misalnya. Dan buka toko sepatu dikasih merek apalah misalnya gitu, dikasih toko apa gitu ya. Ini kan juga namanya untung-untungan, rugi. Kan untung-untungan juga. Tapi untung-untungan yang sifatnya niaga dan jual beli seperti itu, ini hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan. Meskipun tadi sebenarnya ada yang nggak pasti, nanti kalau laku ya dapat untung, kalau enggak kan nggak dapat juga. Kan banyak ya, ada orang buka warung, buka toko, karena memang ya mungkin nggak laku ya. Akhirnya gulung tikar, tidak berlanjut dan bahkan rugi besar, kan juga banyak. Tapi ini dibolehkan ya, melakukan untung-untungan seperti ini dibolehkan, karena hakikatnya apa? Antara yang dia keluarkan dan dia dapatkan sudah jelas gitu. Hanya saja yang tidak jelas adalah ini nanti laku atau tidak, untung atau tidak. Nah, umumnya jual beli itu kalau kita cermati ada unsur untung-untungan juga kan. Misalnya kita mau dagang ya, kita punya modal, kita belikan
barang untuk kita jual. Sudah diposting di online misalnya, sudah diposting di WA grup, diposting di status, tapi nggak laku. Ya kan berarti kan untung-untungan. Kalau laku berarti untung, kalau enggak untung. Tapi itu kan kita beli dan kita memiliki barang tersebut. Adapun nanti ini laku atau tidak, untung atau tidak, ini kan masalah yang lain. Maka untung-untungan seperti itu dibolehkan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau pernah menyampaikan mayujabu atau mayujibu tahrimu kulli mukhataratin. Dalil sahih yang menunjukkan keharamannya terkait dengan semua mukhatarah. Bal qad alima anna Allaha wa rasulahu lam yuhrima kulla mukhataratin. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengharamkan semua bentuk mukhatarah. Wala kullama kana mutatarridan baina an yaghnima au yughram au yuslam. Tapi Allah dan Rasulnya juga tidak mengharamkan semua transaksi yang tidak tentu apakah menguntungkan atau rugi atau bisa atau tidak. Nah, maknanya apa tadi ya, bahwa jadi ada gor atau tidak? Ada orang membuka bimbel ya. Kemudian dia mengatakan kepada para murid-muridnya, pada wali dari anak-anak tadi gitu ya, bahwa dalam proses bimbel ini anak-anak akan diajarkan, anak-anak akan dibimbing untuk mendapatkan materi-materi soal-soal yang mungkin akan keluar di ujian-ujian nasional. Kemudian misalnya gitu ya. Kemudian nanti biaya per bulan yang harus dibayar adalah 1. Nah, nanti kira-kira ya, ketika ujian nasional sudah disampaikan misalnya lulus ya, insya Allah sampai lulus gitu. Maka dalam hal ini termasuk untung-untungan atau tidak? Masuk dalam kategori bab mukhatarah atau tidak? Tapi yang buka kalau mukhatarah berarti yang buka bimbel nggak boleh ini berarti. Tapi dibolehkan. Maka dalam hal ini sama kayak tadi kaidahnya ya. Ada iwad dan ada muawad. Iwadnya di mana dalam kasus bimbel ini? Bayar 1 juta tiap bulan tadi kan? Nah, berarti kan ini pasti. Kemudian muawadnya apa? Apa yang diterimakan? Layanan belajar. Layanan belajar kan setiap pekan misalnya 3 kali masuk. Dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Maka sudah jelas iwad dan muawadnya sudah jelas. Adapun nanti anak ini lulus atau tidak, ini kan faktor yang lain. Sehingga dalam hal ini selama pembayarannya jelas, kemudian apa yang diberikan dalam bentuk layanan dalam bimbel tersebut juga jelas, maka insya Allah dalam hal ini dibolehkan. Nah, adapun tadi ya lulus atau tidak lulus, karena tadi semua anak juga punya peluang untuk lulus dan tidak lulus, dan itu sangat kembali kepada kondisi atau kemampuan anak masing-masing. Maka dalam hal ini, dalam kasus bimbel ini, bahwa alam ini dibolehkan ya, karena jelas apa yang menjadi iwad dan apa yang menjadi muawad. Maka di sini iwadnya jelas ya, bayar 1 juta tiap bulan. Kemudian muawadnya adalah layanan jasa belajar. Dapat materi ini, dapat bimbingan ini, dan seterusnya. Maka ketika jelas iwad dan muawadnya, maka transaksi ini dibolehkan. Muamalah seperti ini dibolehkan. Nah, adapun lulus dan tidak lulus ini masalah takdir ya, masalah nasib. Ya, maka supaya bisa lulus tentu harus sungguh-sungguh, harus belajar yang rajin ya. Modal yang dikeluarkan oleh si A dan si B ini kan pasti ya. Pasti. Tapi kalau kita berbicara masalah keuntungan, pasti atau tidak? Tidak pasti. Kadang-kadang ya kan orang buat usaha itu seolah-olah usahanya, usaha saya ini akan rame nih, akan pasti untung. Kenyataannya juga sepi kan gitu. Ada yang mungkin secara niat mungkin nggak terlalu niat. Pokoknya yang penting jalan. Ternyata laris juga kan banyak. Ya. Nah, masalah untung atau tidak untung ini kan sesuatu yang masih gaib ya sifatnya. Maka ketika ada si A
ingin buka konter HP dengan modal 50 juta, atau si B ingin buka warung bakso misalnya dan usahanya dimodali 50 juta, maka kita lihat selama iwad dan muawwadnya jelas, maka nanti dibolehkan. Iwadnya apa? Iwadnya adalah modal 50 juta. Muawwadnya apa? Apa yang dia terima? Ya barang. Misalnya si A tadi punya modal 50 juta, punya konter HP, maka dia akan belanjakan HP. Ya kan? Maka jelas 50 juta dapat sekian puluh HP misalnya. Si B juga demikian, punya usaha, membuka usaha bakso. 50 juta modalnya. Kira-kira modal 50 juta itu dapat pentol berapa kira-kira? Ya, ya mungkin enggak bakso semuanya ya, mungkin dipakai untuk buat rombongnya, dipakai untuk buat apa sarana-sarana fasilitas yang lain. Dan kalaulah butuh bahan ya tidak semuanya bahan dari modal 50 juta gitu ya. Nah, karena memang barangnya ada ya, maka ini dibolehkan. Halal, nanti dapat untung juga halal, berapapun dapatnya halal. Adapun tadi ya masalah untung rugi, ini kan takdir ya, sesuatu yang gaib yang tidak tahu. Gitu. Maka jelas untung-untungan seperti ini dibolehkan. Nah sekarang mukhator yang tidak boleh itu seperti apa? Ini contoh misalnya ya. Si A menjual kupon undian 10.000 dan akan diundi dengan berbagai macam hadiah. Ini nggak boleh ya. Udah ya. Kenapa tidak bisa? Karena faktor undiannya tadi. Untung-untungan. Nah, misalnya ada orang menjual kupon. Dan kuponnya per lembarnya 10.000. Ayo silakan, siapa yang mau beli kupon ini gitu ya. Nanti biasanya orang beli banyak supaya yang dibeli satu kuponnya 10.000 berarti sudah 100.000. Dia modal 100.000. Kemudian nanti dikumpulkan kupon ini, diundi, yang menang dapat sepeda motor misalnya, yang menang dapat kulkas misalnya. Antara dia modal 10.000 tadi, kalau dia untung pas keluar namanya, diundi kok keluar namanya, dan dapat kulkas misalnya yang harganya 5 juta taruhlah misal, maka dia untung. Tapi untung-untungan seperti ini dilarang. Kenapa dilarang dalam hal ini? Karena tadi faktor iwad, yaitu dia bayar 10.000 per satu kupon tadi, jelas gitu ya. Adapun muawwadnya, ini hanya peluang menang. Peluang dapat undian yang dapat hadiah tadi. Maka peluang menang ini jadi masalah, karena ini masih sifatnya untung-untungan. Sehingga sesuatu yang pasti dibayar 10.000 tiap bulan, 10.000 per kupon tadi, kemudian yang akan dia dapat nggak jelas, hanya peluang menang saja. Kalau undiannya keluar dia menang, dia dapat untung, kalau enggak. Ini maka dalam ini dia tidak dibolehkan karena tidak jelas tadi. Ya, jadi faktor undian yang menyebabkan apa yang mesti dia terima nggak jelas, ini menyebabkan dia menjadi hukum mukhatarah yang terlarang, yang tidak boleh. Nah sekarang apakah semua undian itu dilarang? Tidak ya. Contohnya apa undian yang tidak dilarang? Ya. Undian yang syariah itu yang gimana undian syariah itu? Nah, jadi nanti undian itu ya, ada undian yang dilarang, ada undian yang tidak dilarang, gitu ya. Maknanya undian yang boleh dan undian yang tidak boleh. Mempelajari kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari kaumnya ya, kemudian nanti naik kapal. Waktu naik kapal itu kan sampai ke keberatan muatan ya. Maka mau tidak mau harus ada yang dimasukkan ke laut. Harus ada yang direlakan untuk masuk ke laut. Semua orang yang di dalam kapal itu berpeluang untuk dijeburkan ke laut tadi. Dimasukkan ke laut tadi. Tapi bagaimana cara supaya
orang ini ada yang keluar itu dengan cara diundi dulu. Maka ini menjadi dasar di antara para ahli ilmu bahwa undian itu hukum asalnya boleh. Karena dulu Nabi Yunus itu keluar dari kapal, dimasukkan ke laut itu juga karena faktor undian. Jadi karena ternyata ketika diundi dan ini punya peluang yang sama untuk keluar dari kapal, ternyata nama Nabi Yunus keluar dan kemudian dimasukkan ke dalam lemparkan ke laut tadi sampai akhirnya nanti dimakan sama ikan paus ya atau yang sejenisnya yang kemudian nanti berdoa dan seterusnya dan selamat. Nah, maka hukum asal undian itu boleh secara hukum. Kapan dibolehkan? Ketika semua berpotensi untuk mendapat peluang yang sama dan tidak ada modal yang dikeluarkan. Dasar yang lain, kenapa undian dibolehkan? Misalnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau mau berangkat perang, ya. Nabi waktu mau berangkat perang itu tentu Nabi ngajak salah satu istri beliau yang ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengundi dan kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha yang pada dasarnya adalah undian yang tentu tidak ada modal di situ, yang semua pesertanya itu mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan hadiah atau kesempatan tersebut. Nah, tetapi nanti ketika undian itu dilakukan dan ada modal, inilah yang namanya untung-untungan. Jadi ada uang yang diserahkan, kemudian peluangnya adalah tadi peluang menang saja. Ini kalau keluar ya dapat, kalau enggak ya enggak. Ini berarti untung-untungan yang dilarang. Karena dia sudah mengeluarkan modal, gitu kan. Sehingga kalaulah misalnya ya, mohon maaf, misalnya ada hadiah untuk nasabah itu boleh atau tidak? Misalnya ada seseorang punya uang sebagai nasabah satu bank. Kemudian dapat undian, dia sebagai nasabah satu bank. Kemudian dapat undian dan bahkan dapat hadiah mobil misalnya gitu. Tiap akhir tidak ini. Kalau dapat ya boleh. Ya. Maka pada dasarnya ini kan seperti hadiah gitu ya. Seperti hadiah yang faktornya karena memang dia sebagai nasabah. Dia sebagai nasabah dalam bank tersebut. Dan dikhawatirkan inilah nanti karena dia akhirnya memberikan pinjaman kepada si nasabah atau orang yang meminjam tadi kepada bank tadi, kemudian ada imbalan berupa mobil, berupa hadiah, ini yang dilarang karena hakikatnya adalah pinjam meminjam yang kemudian nanti ada kelebihan dalam pengembalian. Dan biasanya kadang-kadang tambah diumumkan, disyaratkan ya bagi bapak ibu nasabah yang